Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini insyaallah kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji dari hukum-hukum seputar najis. Baik, masih tersisa beberapa pembahasan yang berkaitan dengan masalah najis ini. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang masalah macam-macam najis dan cara mensucikannya. Ya, yang kita uraikan ada 10 macam najis yang sudah kita bahas, dan dari uraian Syekh Shalih Fauzan dalam Al-Mulakhas Fiqhi beliau terangkan ada beberapa jenis najis yang sudah disinggung. Dan globalnya beliau telah terangkannya, bahwasanya najis itu terbagi 3. Najis yang bermakna his terbagi 3. Nah, pada pembahasan najis hukmi itu ada yang sifatnya berat, ringan, dan pertengahan. Baik, yang berat sudah diterangkan contohnya, yaitu tentang masalah liur anjing. Dan sudah diterangkan bagaimana cara mensucikannya, itu dengan cara dicuci 7 kali, dan diantara salah satunya itu dengan tanah. Dan kemudian najis yang ringan yang sudah diterangkan oleh Syekh, yaitu seperti atau sebelumnya tentang masalah kencing ya, dan tinja manusia. Ini masuk dari najis yang pertengahan. Baik. Dan seluruh dari kebanyakan najis yang telah kita terangkan itu sifatnya pertengahan, bukan berat, bukan ringan, tapi dia mutawassit, dari najis yang pertengahan, seperti tinja manusia, kencing manusia. Nah, dan juga sudah diterangkan dari uraian Syekh, beliau memberikan contoh najis yang lain lagi dari najis yang ada, yaitu pembagian, yaitu najis yang ringan, seperti kencing bayi laki-laki yang belum mempunyai makanan pokok kecuali hanyalah ASI. Maka ini najisnya itu dianggap najis yang ringan. Tapi najis dikatakan ringan karena diringankan cara mensucikannya, dicukupkan dengan dipercikan di atasnya dan telah mendominasi air najis tersebut, maka itu sudah cukup. Ya, kalau dia cuci juga tidak ada masalah. Tapi di sini kita terangkan batasan cukupnya dalam masalah itu. Baik. Dan dibedakan sini ya antara bayi laki-laki dan bayi perempuan. Itu dicuci kalau bayi perempuan, adapun bayi laki-laki dipercikan saja cukup. Tapi ingat tadi diikat syaratnya, yaitu untuk bayi yang belum punya makanan pokok kecuali hanyalah air susu ibu. Ya, walaupun dia sampai 1 tahun, 2 tahun, kalau hanya misalnya ASI yang dia konsumsi, tetap cukup dipercikan di atasnya kalau dia bayi laki-laki. Adapun bayi perempuan tetap dicuci, nah, walaupun hanya ASI yang dia konsumsi. Itu 3 jenis najis yang diterangkannya oleh Syekh Shalih Fauzan, dan kita sudah terangkan pada pertemuan sebelumnya
dari pembahasan najis yang lain atau dari macam-macam najis yang lainnya, seperti madhi dan wadi, dan kemudian darah haid, ya. Kemudian juga sudah diterangkan bangkai. Atau daging babi sebelumnya, ya, daging babi. Dan kemudian juga sudah diterangkan dari hal yang najis, yaitu bangkai. Nah, kecuali 4 bangkai yang dihalalkan sudah diterangkan, seperti bangkai ikan, belalang, kemudian bangkai hewan yang tidak punya darah mengalir. Nah, maksudnya di situ bukan dia dikatakan halal bisa dimakan, ya. Halal tidak boleh dimakan. Dari sisi najisnya dia tidak najis bangkainya, ya. Tapi belum pasti dia bisa dimakan. Nah, dibedakan antara hukum itu. Kemudian yang keempat, dari bangkai juga yang tidak najis, yaitu bangkai manusia. Nah, bangkai manusia. Dua bangkai yang pertama, ikan dan belalang, itu selain dia suci dan dia bisa dimakan. Adapun dua bangkai yang kedua, yang 3 dan 4 tadi itu, tentunya tidak bisa dimakan, ya. Dan sisi hukumnya dia suci. Dan seluruh bangkai-bangkai yang lain itu hukumnya adalah najis. Walaupun dia dari hewan yang dimakan, nah, sepanjang dia mati bukan karena sembelihan yang syar'i, maka dia dihukumi bangkai. Nah, sudah diterangkan, ya. Kemudian di antara najis juga yang lain yang sudah diterangkan, yaitu apa yang terpotong dari hewan dan dia masih hidup, itu juga dihukumi sebagai bangkai, ya. Yang terpotong dari hewan dalam keadaan dia masih hidup, hewannya dipotong apanya misalnya dari bagian tubuhnya, maka itu juga dikatakan bangkai. Kemudian juga di antara bangkai, di antara najis yang sudah diterangkan, ya, yaitu routh, kotoran hewan dari jenis kuda, keledai, dan beagle. Beagle itu peranakan antara kuda dan keledai. Peranakan antara kuda dan keledai. Dan itu juga dikatakan bangkai. Dikatakan najis, ya, afan. Dan routh itu dikatakan najis. Baik. Ini beberapa jenis najis yang sudah dibahas. Dan cara mensucikannya juga sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Dan seperti tadi, darah haid itu dibersihkan dengan cara, atau sebelumnya kencing atau tinja, bisa dibersihkan dengan cara disiram kalau dia mengenai bumi. Atau ada yang kedua dengan cara dicuci 7 kali, dan diantaranya dengan tanah pada liur anjing tadi. Dan yang ketiga adalah dengan cara dipercikkan cukup, itu pada kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali susu, kecuali hanyalah air susu ibu. Dan yang keempat, cara mensucikan najis, yaitu dengan cara dicuci sampai hilang dari zat najis tersebut, apakah bau, rasa, atau warnanya. Kemudian kadang yang kelima dari cara mensucikan najis, itu dengan cara dikerok, kemudian digosok satu dengan yang lainnya pada kain itu, dan dicuci, itu pada darah haid. Nah, yang sudah diterangkan, ya. Adapun tadi kalau bangkai, ada pembahasan di kalangan para ulama, dia disucikan dengan cara disamak.
Ya, disucikan dengan cara disamak. Ya, itu sudah kita bahas atau telah baca hadisnya kemarin. Idza dubighal ihab faqad at-tahur. Jika kulit bangkai sudah disamak, maka dia telah suci. Ya, samak itu artinya dia direndam dengan air garam atau air kapur, kemudian dikeringkan, dijemur. Maka ini ya telah mensucikan kulit bangkai tadi itu. Itu yang kita lupa kemarinnya terangkan. Ada cara disamak. Dan ini kata para ulama, ada pendapat bahwasanya dia mencakup seluruh jenis kulit bangkai. Apakah itu kulit bangkai anjing atau babi. Kalau dia sudah disamak, maka boleh digunakan. Nah, karena hadisnya di situ umum, diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun ada silang pendapat dalam masalah ini ya, anjing dan babi itu kalau dihindari lebih hati-hati dalam masalah ini. Walaupun dia telah disamak, tapi ada para ulama yang berpendapat boleh digunakan kulit anjing atau babi sepanjang dia telah disamak. Nah, karena dia telah suci dengan hadis yang telah kita bacakan tadi itu. Baik. Nah, ini beberapa dari cara mensucikan najis. Dan juga sudah diterangkan pada pembahasan sebelumnya, ada cara yang berikutnya yaitu istihala. Nah, istihala itu adalah perubahan najis kepada bentuk yang lain. Seperti misalnya air comberan misalnya, itu bisa berubah menjadi air mineral. Maka ini kalau dia sudah berubah menjadi air mineral, maka dia dihukumi suci, dihukumi sebagai air ya, yang bisa dipakai bersuci. Dan itu yang dikenal oleh para ulama dengan istilah istihala yang sudah diterangkan. Baik. Jadi dari cara-cara ya mensucikan najis yang sudah kita bahas. Ada juga pembahasan yang lain lagi dari cara mensucikan najis yang belum kita singgung. Atau pada kemarin juga ya sudah disinggung, yaitu dengan kalau misalnya pada sumur yang kejatuhan bangkai dan dia bisa merubah dari air sumur tersebut, maka caranya dengan cara dikuras. Airnya dibersihkan, bangkainya diangkat, airnya dibersihkan, ya dikuras, kemudian menunggu air yang baru. Ya, menjadi banyak, dilihat kalau masih bau dikuras lagi. Dan kalau sudah tidak ada lagi, maka itu sudah cukup. Nah, tapi kalau misalnya ada bangkai yang jatuh pada makanan, maka yang dibuang itu hanyalah yang terkena bangkai saja. Jangan dibuang semuanya. Nah, itu diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang kisah atau hadis Nabi SAW. Ketika itu dari hadis Ibn Abbas, Nabi SAW pernah ditanya tentang masalah bangkai tikus yang jatuh pada mentega. Ya, kata Nabi SAW, alquha wa ma haulaha. Nah, watrahuhu wa kulu samnakum. Kata Nabi, buanglah dia bangkai tersebut dan apa yang ada di sekitarnya. Nah, dibuang ya. Dan makanlah mentega kalian. Jadi yang tidak terkena bangkai itu tidak dibuang. Nah, yang terkena bangkai saja, tikusnya dibuang dan apa yang ada di sekitarnya. Kemudian yang lainnya yang jauh itu dimakan. Tetap boleh dimakan. Dipahami ya? Baik. Itu juga di antara cara mensucikan najis. Dan ada juga yang lain yang telah diterangkan atau yang sudah disinggung hadisnya sebenarnya. Hanya kemarin belum kita terangkan. Ada cara yang lain, yaitu seperti dia mensucikan dengan tanah. Nah, dengan menggunakan tanah. Seperti Nabi telah bersabda dalam hadis yang sudah kita baca, idza jaa ahadukum al-masjid
Nah, falyuqallib na'alaihi wal yandur fihima fa in ra'a khabathan falyamsahhu bil ardi thumma liyusalli fihima. Dalam riwayat Abu Daud dan selainnya. Kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maka hendaknya dia balik sendalnya. Dia lihat pada keduanya. Jika dia lihat padanya ada kotoran manusia, maka dia gosokkan ke tanah. Ya, sudah suci. Kemudian boleh dia salat dengan menggunakan dua sendal tersebut. Ini cara juga ya, dari cara mensucikan najis. Nah, bisa dengan menggunakan debu atau tanah. Ya tentunya kalau mau dibahas bersih 100% tidak ya. Tapi kapan dia sudah lakukan hal tersebut, nah, dia gosok dan dia yakin telah hilang, maka itu dari hal yang telah mencukupi dalam masalah ini. Tapi demikian pula yang dibahas juga oleh para ulama, seperti misalnya pakaian, ujung pakaian perempuan yang panjang itu. Nah, itu juga bisa disucikan dengan cara dia melewati tempat yang suci. Itu diterangkan dalam hadis Ummu Salamah, riwayat Abu Daud dan selainnya dari Ashabus Sunan. Ya. Kata Ummu Salamah ketika itu, inni imra'atun atilu ya dhaili wa amshi fil makanil qadar. Nah, perempuan yang bertanya kepada Ummu Salamah ya ketika itu. Nah, kata perempuan ini, semuanya saya adalah wanita dan kadang berjalan di tempat yang kotor. Di situ mungkin ada kotoran. Maka di situ berkata Ummu Salamah, dan beliau menukil dari hadis Nabi SAW, ya, beliau mendengar dari suaminya, yaitu Nabi SAW, kata Nabi, yutahhiruhu ma ba'dahu. Ya, kalau dia berjalan di tempat yang kotor, maka tidak perlu dia angkat pakaiannya ya. Jika dikhawatirkan akan tersingkap auratnya, ya dia biarkan saja. Kemudian dia berjalan di tempat yang suci, ada tanah di situ, dia biarkan juga. Maka apa yang setelahnya itu akan mensucikan dari hal yang sebelumnya. Dari hal yang sebelumnya. Nah, makanya dari cara-cara ya mensucikan najis yang sudah kita terangkan dari tambahan kelengkapan dalam masalah ini. Dan sudah kita bahas ya bahwasanya asal dalam mensucikan najis itu dengan menggunakan air. Nah, dan tadi sudah kita terangkan ada cara-cara yang lain ya, yang kadang dianggap syah juga dalam masalah mensucikan najis. Ya, karena mensucikan najis ini beda dengan cara dengan berwudu ya atau mandi. Nah, yang jelas ukurannya kapan najisnya hilang itu sudah cukup. Apakah dia sucikan pakai air atau dia sucikan dengan yang lainnya. Nah, dipahami ya. Ya, mungkin ada benda cair yang lain yang dia pakai untuk menghilangkan najis itu, maka tidak ada masalah. Nah, sepanjang ukurannya najisnya sudah hilang dari rasa, bau dan warnanya. Dan itu pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Ya, boleh menggunakan benda suci yang lain selain air ya, dari benda-benda cair selain air, sepanjang dia adalah hal yang suci. Dalam menghilangkan apa? Menghilangkan atau membersihkan najis. Baik. Nah, berikutnya di sini dari Uraian Syekh Shalih Fauzan, beliau menambahkan pembahasan di akhir bab tentang masalah najis ini. Ya. Itu beliau terangkan di sini tentang masalah sebagian hal yang perlu diketahui pada kotoran hewan atau kencing dari hewan itu. Nah, beliau terangkan ada rincian-rincian di sini ya, seputar masalah ini, pembahasan lain ya, seputar pembahasan
beberapa hukum lain yang berkaitan dengan masalah pembersihan apa yang berkaitan dengan masalah najis. Baik, beberapa hukum yang lain yang berkaitan dengan masalah najis-najis. Yaitu beliau bahas ini tentang masalah kotoran atau kencing hewan. Nah, baik, beliau ada rincian di situ. Kita baca dulu dari keterangan beliau ya, secara makna saja. Nah, adapun pada hewan yang halal dimakan, kata beliau, maka kencing dan kotorannya itu adalah suci. Ini dari hal yang dimaklum ya. Hewan yang halal dimakan, kencing dan kotorannya itu suci. Ya, beliau beri contoh seperti onta, ya, sapi, kambing, dan selainnya dari hewan yang halal dimakan. Jadi kalau dia misalnya injak kotoran onta atau sapi atau kambing atau kencingnya misalnya, maka itu dari hal yang dianggap bukan najis. Nah, bahkan diterangkan dalam hadis ya, riwayat Al-Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi SAW pernah memerintah orang-orang yang sakit itu untuk meminum kencing onta ketika itu, untuk meminum kencing onta dan susu dari onta tersebut. Ya, dan Nabi tidak pernah atau tidak mungkin menjadikan hal yang haram sebagai obat. Ya, menunjukkan bahasanya kencing onta itu dari hal yang dipakai untuk apa? Berobat. Ya, dari situlah para ulama mengambil pendalilan bahasanya hewan-hewan yang halal dimakan, maka itu kotorannya dan kencingnya adalah suci, bukan najis. Nah, seperti ayam misalnya kalau kita di sini ya, atau bebek, nah, atau yang semisalnya yang halal dimakan, burung, ya, kotorannya itu semuanya apa? Suci, ya, bukan najis. Karena asal hewannya itu adalah hal yang halal dimakan. Baik, itu satu pembahasan tentang masalah kotoran atau hewan. Apa kotoran atau kencing hewan? Syekh terangkan di situ pembagian yang pertama, yaitu apa yang halal dimakan dari hewan-hewan, maka kencing dan kotorannya itu adalah suci. Nah, adalah apa? Suci. Baik. Dan beliau bawakan situ juga dari perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam masalah ini. Kata beliau, al-aslu fil awrath at-taharah illa ma yustathna. Ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, asal dalam kotoran-kotoran hewan itu suci, kecuali apa yang diperkecualikan. Nah, yang diperkecualikan sudah kita bahas ya, dari rawth yang dikatakan najis seperti kotoran kuda, keledai dan begol, perkawinan antara keledai dan apa? Kuda. Lahirlah apa? Begol. Ini kotorannya najis. Ada hadis di situ dalam masalah itu yang khusus menjelaskan tentang hal itu. Baik. Jadi asalnya kotoran hewan yang halal dimakan itu suci. Kuda halal dimakan. Adapun keledai itu ada rincian ya. Kalau dia keledai liar, keledai yang liar bisa dimakan. Tapi kalau keledai peliharaan itu tidak bisa dimakan. Jadi hukumnya najis. Ya. Nah, maka ini yang dibahas. Kita tidak terlalu panjang ya bahas keledai karena tidak ada di sini. Nah, kalau misalnya di daerah yang ada keledai, atau dia dirinci di situ. Kalau dia keledainya dari keledai yang liar, itu boleh dimakan. Diterangkan hadis-hadis dalam masalah itu. Ya, tentang pembeliannya. Nabi SAW pernah memerintah sahabat untuk memakan daging keledai yang liar. Adapun kalau dia daging keledai yang peliharaan, itu tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Nah,
Karena ada hadis khusus dalam masalah ini ya. Ada hadis khusus dalam masalah tersebut. Baik. Ya, ada hadis dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, Inna Allah wa Rasulahu yanhakum an humril ahillah atau ahliyah fa innaha rijsun. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian dari memakan daging keledai peliharaan. Ya, fa innaha rijsun. Karena dia adalah rijis. Itu najis ya. Nah. Baik. Ini tentang masalah apa tadi yang bercabang darinya dari pembahasan kotoran dan kencing tadi pada hewan-hewan. Nah, jadi asalnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, asal dalam kotoran hewan itu dan kencingnya adalah suci. Ya, adalah apa? Suci kecuali apa yang diperkecualikan oleh dalil. Itu kaidah asal dalam masalah ini ya. Ini dari hal yang kuat yang diterangkan oleh para ulama. Apakah hewannya bisa dimakan atau tidak bisa dimakan? Asalnya kotorannya adalah apa? Suci. Seperti misalnya kucing. Ada kotoran kucing, kencing kucing. Itu asalnya suci. Asalnya apa? Suci. Ya, jawabannya karena tidak ada dalil yang menerangkan tentang masalah apa? Najisnya dari kotoran kucing atau kencingnya. Ya, maka Nabi SAW telah bersabda, nah, tentang kucing secara khusus, ya, pada masalah apa liurnya kah, nah, atau bekas makanannya, bekas minumannya, kucing itu adalah hal yang suci, adalah hal yang apa? Yang suci. Terang dalam hadis, nah, riwayat Abu Daud dan selainnya dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, beliau pernah bersabda tentang masalah kucing. Kata beliau, innaha laysat binajis, innaha minat tawafina alaikum. Ya, sesungguhnya kucing itu tidaklah najis, karena dia dari hewan yang senantiasa mengitari kalian. Ya, hewan-hewan yang senantiasa mengitari manusia. Ya, di mana-mana kita lihat ada kucing. Ya, kata dia dikatakan najis, maka ini memberatkan manusia. Ya, oleh karena itu di situ diambil apa hal yang semisal dengan itu, kata para ulama, dari hewan-hewan yang senantiasa mengitari manusia. Ya, sepanjang tidak ada dalil yang mengatakan dia najis, maka asalnya dia suci. Asalnya dia apa? Suci. Anjing, ya, dia juga mengitari manusia, kadang terlihat. Tapi ada dalil khusus yang menerangkan bahwasanya dia adalah apa? Najis. Ya, pada liurnya dan pada badannya seluruhnya. Walaupun ada silang pendapat dia pada badan anjing itu. Tapi kalau dia lebih hati-hati dalam masalah ini, dihindari hal itu. Walaupun pada badannya. Nah, dari anjing tersebut. Baik. Ya, ini masalah-masalah yang bercabang ya, dari hal-hal yang dirinci oleh para ulama tentang masalah apa liur dari hewan yang tidak dimakan. Nah, ya, kalau dia asalnya seperti kucing dan yang semisalnya itu suci dari bekas makanannya dan bekas minumannya. Baik. Dan juga kata Syekh, situ diterangkan ya bahwasanya sebabnya kayak tadi ya, sama. Karena kucing ini dan yang semisal dengan itu, seorang dia susah untuk berlepas darinya. Ya. Nah, kalau dikatakan dia najis, itu akan memberatkan. Akan apa? Memberatkan. Tapi kemudian kata beliau, diikutkan juga oleh sebagian para ulama. Nah, yaitu hewan-hewan yang kedudukannya mirip dengan kucing. Ya, seperti burung,
atau yang semisalnya. Demikian pula burung tadi atau yang semisalnya itu hukumnya suci. Liurnya dia dikatakan apa? Suci. Dan adapun kata beliau, selain daripada kucing dan apa yang dimasukkan padanya yang mirip dengannya tapi dia tidak dimakan dagingnya, itu kata Syekh Shalih Fauzan, kotoran dan kencingnya itu adalah najis serta liurnya adalah najis. Nah, walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat asal dalam perkara itu suci sepanjang tidak ada dalil yang menerangkan dia adalah apa? Najis. Dipahami ya? Nah, ini kaidah yang dipegang dalam masalah najis ya. Sesuatu itu asalnya suci kecuali ada dalil yang menjelaskan dia adalah najis. Nah, baru kita katakan dia najis. Ya, terserah bentuknya apa. Mau daging hewannya, mau kotorannya, mau kencingnya, mau liurnya. Asalnya seluruhnya apa? Suci. Sepanjang tidak ada dalil yang menjelaskan dia najis. Kalau ada dalil yang menjelaskan tentang najisnya, maka dihukumi dia najis. Kayak anjing, daging babi, begitu kan? Ya. Adapun yang lain-lainnya itu dari hal yang suci. Apakah dia bisa dimakan atau hewan yang tidak bisa dimakan? Baik. Dan kotoran tadi sudah dirinci ya. Pada kuda, keledai dan begal itu dari hal yang dikatakan kotorannya najis. Nah, baik. Nah, kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan menutup dari pembahasan tentang masalah tadi itu. Ya. Masalah tahara. Nah, di akhir pembahasan masalah najis itu ada dua macam. Ada tahara yang batin, ada tahara yang tampak. Nah, dari keikhlasan dalam berkata dan beramal. Adapun tahara yang tampak seperti hadas dan najis itu sudah kita bahas. Nah, dan sudah kita bahas ya bahwasanya di awal dari kitab tahara bahwasanya tahara itu ada dua macam. Ada tahara ma'nawiyah dan ada tahara hissiyah. Nah, tahara ma'nawiyah yang kembali kepada tauhid dan tahara hissiyah yang kembali kepada kesyirikan, atau tahara hissiyah yang kembali kepada membersihkan wudu dari membersihkan hadas atau mengangkat najis. Nah, membersihkan najis atau mengangkat hadas. Baik. Itu sudah kita bahas. Dan Nabi telah dalam masalah ini dibawakan satu hadis, at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu bagian dari separuh dari keimanan. Nah, dari hadis riwayat Imam Muslim. Tapi ini diingatkan selalu ya di akhir-akhir bab dari tahara ini. Akan pentingnya seorang menjaga apa? Taharanya. Dan beliau ingatkan terus tentang masalah siksaan di alam kubur. Nah, ya, yang sudah kita sering ulang-ulang ya. Maksudnya di antara sebab seorang disiksa di kuburan, dan kalau dia tidak menjaga taharanya, ya, baik itu tahara hissiyah atau tahara ma'nawi. Karena kesyirikan itu merupakan dosa yang kapan seorang dibawa tidak bertobat, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, dan dia akan disiksa di kuburan dan di alam akhirat nanti, waliyadzubillah. Adapun kalau dia tidak bersih dari tahara hissiyah, sudah diterangkan ya bahwasanya itu dari sebab yang dia disiksa di kuburan walaupun dia muslim. Nah, ya,
ada dua hal yang diterangkannya oleh Nabi SAW yang sudah sering kita ulang-ulangi dan diingatkan terus di sini oleh Syekh Shalih Fauzan. Yang pertama yaitu orang yang tidak berbersih dari kencingnya, dan yang kedua adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan dia mengadu domba. Dan ya, fa'amal al-awwal situ dikatakan fakana la yastatiru amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulihi. Nah, yang pertama dari orang yang disiksa di kuburan adalah orang yang tidak bersih dari kencingnya. Kemudian yang kedua diterangkan di situ wa amal akhar fakana yamshi bin namimah, orang-orang berjalan di muka bumi dalam keadaan dia mengadu domba. Ya, kalau kita di sini bahasanya provokasi. Nah, membuat hal yang gaduh. Nah, itu dari sebab seorang disiksa di kuburan. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, terutama di sini diingatkan ya dari pentingnya menjaga tahara ini. Ketika dia ingin sholat, itu dia sucikan semuanya dari tahara ma'nawi dan tahara hissi tadi itu. Ya, karena sholat akan diterima dengan kesucian tadi. Ya, sepanjang selain dia juga memperhatikan dari amalannya sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi ini dari pembahasan yang dikaji oleh beliau di pembahasan masalah najis ini. Ya, ada hal-hal yang lain lagi yang sebenarnya dibahas juga oleh para ulama seputar masalah najis ini, seperti khamar ya yang sudah kita bahas. Ya, khamar itu kuatnya dia bukan najis. Dia bukan najis. Ketika turun ayat tentang masalah pengharaman khamar, maka Nabi atau para sahabat ketika itu menumpahkan khamar-khamar mereka di jalan-jalan di kota Madinah yang dikata itu najis, maka tidak mungkin mereka menumpahkan najis di jalanan. Adapun ayat yang menerangkan tentang masalah khamar, menurut pendapat sebagian ulama dia dikatakan najis dengan ayat di surah Al-Maidah ayat ke-90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Nah, kata Allah, ya orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, ya, dan mengundi nasib dengan panah, serta al-azlam itu merupakan rijis, nah, dari amalan syaitan. Maka jauhilah hal tersebut. Nah, di sini menurut para ulama yang berpendapat khamar najis karena dia dikatakan rijis. Tapi ini dijawab oleh para ulama yang lain. Di situ mana rijis punya banyak makna. Lafaz rijis itu punya banyak makna. Maka Ibnu Abbas menafsirkan rijis di situ dengan kata lafaz as-sukhut, ya, kemurkaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga sebagian ulama dari para tabi'in ada menafsirkan ar-rijis di situ adalah asyar, nah, kejelekan. Ya, dari lafaz rijis itu tidak kuat kalau dia dikatakan najis pada ayat tadi itu, karena ada hadis-hadis yang lain, nah, yang menerangkan bahwasanya khamar itu bukanlah najis, bukanlah apa? Najis. Tapi dia adalah haram ya. Dia adalah haram. Dan sudah kita terangkan sesuatu yang najis itu sudah pasti haram. Tapi tidak semua hal yang haram dia dikatakan najis. Dia dikatakan najis. Seperti ini contohnya tadi ya, khamar.
haram hukumnya diminum, tapi dia tidak najis. Demikian pula darah, yang sudah kita bahas ya. Darah yang mengalir itu hukumnya suci, tapi dia hukumnya suci bukan najis ya, tapi haram untuk dikonsumsi. Haram untuk dikonsumsi. Haram diminum, dimakan ya. Tapi kalau hukumnya adalah suci. Ada masalah darah itu ada rinciannya. Kalau darah haid itu jelas hukumnya najis, yang sudah diterangkan pembahasannya. Tapi kalau darah manusia biasa yang mengalir, ya darah istihadah, itu hukumnya suci dari urat yang keluar, sama dengan darah luka biasa. Nah, tapi dari sisi hukum konsumsi itu dari hal yang diharamkan. Tapi ini dari sebagian pembahasan-pembahasan yang menyempurnakan dari pembahasan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah najis. Tapi segera itu dulu ya. Insyaallah berikutnya kita masuk babul haid. Satu bab lagi kita selesaikan insyaallah taala kitab taharah. Nah. Tapi subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.